Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran ternak murai batu, yang mana yang kita bahas adalah masalah-masalah tentang seputaran ternak murai batu. Nah, jadi teman-teman sekalian, sudah sering saya buat video masalah penjodohan, pemberian pakan dan sebagainya. Mungkin di sini masih banyak masalah-masalah yang akan datang gitu ya. Karena beternak itu tidak pernah aman ya, pasti ada masalah. Sama halnya dengan saya yang menangkar mungkin sudah lebih dari 5 tahun, ya tetap aja masih ada masalah-masalah baru. Bukan per bulan, tapi per hari itu pasti ada masalah-masalah. Nah, mungkin masalah-masalah ini juga ada di kasus tangkaran teman-teman sekalian, dan mungkin bisa sama-sama kita pelajari dan kita dengarkan penjelasan yang akan saya jelaskan. Nah, jadi teman-teman sekalian, beberapa minggu ini ternak murai batu alhamdulillah lancar yang bertelur. Tapi untuk yang beranak itu sekarang lagi menurun. Karena apa? Karena ada beberapa faktor yang membuat murai batu menurun produksinya gitu guys ya. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai sumber, yang mana mungkin dari pakan, kondisi kandang, dan juga perawatan-perawatan yang lainnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang mau kita bahas ini adalah murai batu yang sudah jodoh tapi zong ya. Murai batu yang sudah jodoh dan sudah bertelur tapi zong. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui. Faktor ini banyak macamnya ya. Jadi kenapa dia zong? Ada beberapa faktor yang mau saya jelaskan. Yang pertama, bisa saja pejantan tidak ngawin. Nah, pejantan tidak ngawin ini kemungkinan antara jantan dan betina itu belum jodoh ya, baru akur saja. Ya, mungkin sudah pernah saya jelaskan ciri-ciri murai batu yang jodoh, akur ya. Jadi jangan teman-teman anggap murai batu yang akur itu sudah jodoh ya. Saya berani mengatakan jodoh kalau si murai batu tersebut sudah berproduksi dan sudah mengeluarkan anakan. Itu baru kita bisa katakan jodoh ya. Ataupun dia sudah saling rayu, sudah satu tempat, kemudian sudah satu tujuan. Misalkan pejantan mau di glodok ini, betina juga ngikut di glodok itu. Betina angkut sarang, jantan juga bantuin ngangkut sarang di glodok yang sama. Ada kasus di tempat saya, si murai batu tersebut seakan kayak jodoh, yang jantan udah ngecek-ngecek glodok, tapi yang dicek itu glodok kosong ya. Betina bertelur di tempat yang lain. Ya mungkin kita berpikirnya bahwasanya paling ini hanya mengelabui supaya kita tidak tahu sarangnya. Tidak ya. Tapi karena memang benar-benar dia itu belum jodoh. Mungkin pejantan sudah mau, cuma betina belum mau. Ya. Nah, kasus tersebut terjadi di tangkaran saya. Nah, bagaimana caranya? Rencana saya atau langkah yang mau saya ambil itu adalah mau menangkap keduanya. Ya. Betina dan pejantan ini kita tangkap, kita satukan dalam kandang sekat ya, kandang penjodohan yang pernah kita lihatkan. Ya, bisa menggunakan kandang baterai ataupun kandang harian itu, tapi ditempel berdua. Seperti penjodohan awal ya. Kemudian baru nanti udah lama dimasukkan satu kandang. Karena apa? Kita bisa melihat bahwasanya murai batu yang benar-benar jodoh atau yang akur-akur saja itu terlihat dari si pejantan dan betina sering berdua, sering menuju tempat yang sama gitu ya. Tapi kalau satu di bawah, satu di ujung ya, jarang menyatu atau tidak pernah menyatu, itu menandakan murai batu hanya akur saja, hanya kenal
ya, tapi dia tidak sayang gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian jangan sampai terkecoh. Ya mungkin saya pernah mengatakan saya punya murai batu yang satu tidurnya di atas, yang satu di bawah tapi berproduksi. Masalah tidur itu tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalah adalah ketika murai batu tidak memiliki tujuan yang sama. Misalkan glodok tidak sama, tempat bertengger tidak sama, ya walaupun dia satu kandang misalkan. Nah itu belum bisa kita katakan jodoh. Nah jadi teman-teman sekalian bisa ambil langkah yang saya sampaikan tadi. Nah kemudian teman-teman sekalian, ada beberapa hal juga. Mungkin teman-teman udah lihat murai batunya udah jodoh, sudah sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Seperti yang di video ini, pejantan ngecek glodok yang betina 7 tadi, tapi tidak kunjung menetas juga. Nah ini biasanya terjadi karena mungkin pejantan atau betina dalam keadaan ngelemak, ya. Jadi hal ini bisa saja terjadi, dia sudah sama jodoh ataupun sudah kawin dan sebagainya, udah bertelur tapi tidak netas, yaitu karena kegemukan tadi, ngelemak ya. Nah biasanya faktor pada pejantan, karena kalau betina masih bertelur itu menandakan tidak ada jadi masalah. Tapi kalau betinanya yang tidak bertelur, jantannya ngawin, itu berarti yang bermasalah betinanya. Kemungkinan betina kegemukan ataupun susah mengeluarkan telur, itu juga mempengaruhi ya kalau misalkan keadaan ngelemak. Dan sebenarnya masih banyak faktor-faktor lain seperti faktor pakan ataupun faktor kandang yang kurang nyaman. Teman-teman juga bisa cari tahu bagaimana pakan yang bagus, racikan pakan, kemudian kandang yang sesuai dengan murai batu kita. Nah mungkin udah banyak saya buat videonya di video-video yang lama, jadi subscribe aja channel ini. Dan jadi mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Untuk faktor-faktor yang lain, ikuti terus video ini dan jangan lupa subscribe. Silahkan tanyakan di kolom komentar supaya nanti kalau rame kita buatkan videonya. Terima kasih, saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.